Oke, bicara. Iya, selamat sore untuk semuanya. Terima kasih semua yang selalu ada di streaming atau Coffee Cafe. Kembali lagi bersama saya Rebecca Menjapa Dan saya Herman Degei. Iya, di ruang Baku Kasih tahu. Baku kasih tahu. Kasih tahu. Baku kasih tahu. Ya, kita punya dia seperti apa Bapak Herman, Pak Guru Herman. Aduh. Jadi kita panggilnya Pak Guru dan Guru. Om Herman ke? Tidak, sudah. Dia punya itu ini. Saya kasih tahu. Kasih tahu, kita baru kasih tahu. Baku kasih tahu. Ulang KP. Kayak kurang ini jadi. 1, 2, 3. Saya kasih tahu. Kok kasih tahu? Kita baku kasih tahu. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita dua nih. Aduh, tidak ada orang jadi. Banyak orang Herman, banyak. hari ini cukup banyak yang datang. Di luar ada berapa? Tadi 100. Iya, 100 bisa. Di dalam sini Kayaknya 35 kah? oke, jadi 135 sore hari ini. Banyak juga. Iya, lumayan. Hari ini saya cantik kok. Ih, cantik sekali. Ibu-ibu. Oke. Oke, baik ya. Sekarang ini edisi kedua dari Baru Kasih Tahu. Kita punya talk show ini. Kalau yang kemarin pertama kan kita dua saja yang bicara atau macam kita dua ahli dalam situ saja. Yo, baku Kemarin kasih tentang tahu. apa ya? Tentang media sosial. Pokoknya dampak positif, negatif dari media sosial. Betul sekali. Hari ini tuh kita sudah punya bintang tamu, ya kan, Pak Guru? Yo. Hari ini kita bicara tentang apa, Pak Guru? Jadi hari ini tuh kita bicara pertama ini dulu ya. Apa dulu? Apa biasanya kalau macam kita mau belajar sesuatu kah? Oh iya. Atau misalnya kita mau apa orang yang kita jadikan sumber inspirasi kah apa kah? Orang yang kita jadikan apa guru kah atau kayak macam kita jadikan patokan atau hal-hal yang kita bisa petik dari orang itu tuh itu kan orang-orang yang besar toh. Betul. Mungkin kayak pejabat kah? Pejabat ini mungkin pejabat kah? Atau mungkin Jadi pejabat itu yang besar kan? Itu contoh. yang selama ini nih, yang saya lihat saja, Oh iya. atau mungkin orang yang sukses di bidang apakah begitu, Iya. di bidang apa usaha kah atau apa begitu. Nah, sementara kan sebenarnya apa kalau kata pepatah kan setiap orang kan guru, Betul. setiap orang guru, setiap tempat adalah tempat untuk Sekolah kita belajar, Ya. terus apa belajar itu dengan apa saja kayak begitu. Iya. Nah, terus apa? Sebenarnya ada orang-orang yang mungkin secara kedudukan atau mungkin secara status sosial di masyarakat kayak ini. Itu mungkin mereka sejajar dengan kita begitu. Kayak orang-orang biasa kayak kita begini, tapi ada hal-hal baik, ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita petik dari dorang. Atau misalnya bagaimana mereka berjuang untuk hidup kayak begitu. Iya, benar sekali. Nah, selama ini karena kita patokannya kayak orang-orang besar, pejabat-pejabat atau orang yang punya nama, sebenarnya ada orang-orang yang sesama kita yang sebenarnya kita bisa belajar dari orang. Nah, orang yang kita hadirkan di sore hari ini nih di Baku Kasih Tahu edisi yang kedua ini, Iya. ini apa seseorang yang dia secara apa status atau mungkin secara kita sama-sama satu mungkin secara sosial kita sama-sama ini, tapi banyak hal yang kita bisa belajar dari dia. Mungkin Bu Guru bisa panggil siapa? Oh iya. Ini seorang laki-laki Papua ya. Tangan dulu. Lebih tepatnya itu saya punya kakak ya. Aduh, sungguh. Sab kakak kenapa tidak seperti itu? Iya sudah. Untuk membersihkan waktu kita panggil
saja. Kita panggil kakak Roni Muyapa. Muyapa. Woi. Ini kakak kayaknya datang dari jauh. Halo. Aduh, sebelumnya ini kayaknya nepotisme ini. Sudah bilang pakai kakak Ade lagi. Aduh, bahaya. Aduh. Dia kan marga saja toh. Oh ya, marga saja ya. Marga saja. Ya siap. Ini kita acara mau kasih tahu kan? Iya betul Kak. Oke. Apa yang mau dikasih tahu nih? Apa yang mau perlu dibahas, ditanya, Oh iya. atau bagaimana nih? Ibu guru dulu tanya Kak. Oh. Bukan tanya kakak, hari ini tuh kita punya tema besar. Oh ya. Temanya apa ya? Pak Guru, tentang kesenjangan sosial, gengsi sosial toh, Yo. dan seni hidup seperti itu. Jadi hari ini tuh kakak banyak sekali kita punya orang Papua, kita punya teman-teman sendiri yang gengsi untuk kerja pekerjaan gitu. Siap. Kita lebih berpatokan terhadap menjadi apa Pak Guru, menjadi ASN kayak begitu toh. Sekarang lagi masa-masa pemilu, pokoknya harus jadi DPR dan sebagainya kakak. Sedangkan yang lainnya belum. Terima kasih. Betul, kita minum kopi dulu. Oh iya, kopinya sudah datang. Ini kopi apa ya? Kopi Dengdian. Betul aja. Kopi apa? Yang ini V60, yang satu kopi. Iya, Joni ya. Sip. Kopi dari Pokoknya Mepago seperti kayaknya. itu kakak. Kopinya ya. Kopinya ini dari Mepago. Kopi dari mana? Mepago? Yo. Oke. Pokoknya Dugiai, Deyai, Paniai. Oke, bagus. Iya, pokoknya seperti itu kakak. Jadi dari apa namanya kesimpulannya yang kita dapat, siapa narasumbernya, Ya. kesepakatannya tuh kita hadirkan kakak di sini. Oh iya, siap. Mungkin nanti perkenalan. Iya, seperti itu. Jadi sebelum itu bisa kakak kenalan dulu, karena kita sudah panggil Kak Roni Muyapa, tapi boleh kakak untuk kasih kenal lagi. Oh ya. Oke, terima kasih buat undangannya dari Ibu Guru dan Ya. Pak Guru. Pak Guru, aduh. Terima kasih sudah undang saya ke sini. Saya tahu ini biar harganya murah diundang keluarga sendiri. Nama saya Roni Muyapa. Saya kelamaan di Jawa, ini baru balik lagi ke Nabire sini. Ya, mau melakukan apa saja untuk bisa hidup di sini. Sudah, itu intinya. Betul. Itu intinya ya. Oh, ini kita baru mulai tapi sudah ada satu yang ini kasih komentar. Mikael Kudiai, aduh. Oh, Dia bilang begini, kita tahu teman kan? juga ya? Kok teman toh? Oh. calon artis Nabire 3. Mikael ini mau jadi narasumber juga. Oh, Kayaknya dipancing ini. Undang. kayaknya nanti lihat-lihat dulu. Iya, tidak bisa minum, makan minum. Ya, terus? Nah, terus apa lagi ya, Bu Guru? Nah, langsung gas saja. Iya. Tapi tadi saya kira ada satu yang penting yang kakak sampaikan teman. Pokoknya kerja apa saja yang penting bisa hidup dari situ. Iya, Gitu. itu dia. Saya Betul. kira kata kunci yang paling pas, paling dalam kayak gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya ini saya dengar katanya kakak dulu selesai SMA itu 2005. Ya, betul, 2005. Nah, 2005 terus setelah itu memilih untuk pergi ke kuliah untuk lanjutkan studi kan? Ya, betul sekali. Mungkin yang pertama ini sebenarnya di Papua ini kan ada macam universitas-universitas seperti Unipad, terus Uncen di Jayapura kayak begitu. Tapi kenapa kakak memilih pergi keluar untuk belajar? Oke, ini bukan pertanyaan tapi ya bagus ya. Yo. Sebelumnya itu saya sudah daftar almarhum bapak saya, kita sudah daftar di Melbourne, Australia. Begitu, sudah daftar semuanya, tapi Tuhan berkehendak lain. Bapak saya dipanggil, ada tidak jadi, ya saya harus mau kemana ya? Berangkat, kakak saya kebetulan sudah duluan kuliah di Yogyakarta. Ya, kakak saya yang perempuan di sana. Udah jadi ya, sudah dia datang, jemput saya ikut ke Jogja. Secara terpaksa sebenarnya saya ke sana, begitu. Sebenarnya kakak mau keluar. Iya, sebenarnya begitu. Tapi ya sudah. Itu intinya.
Iya, iya. Apa penyebabnya? Pokoknya yang bikin kakak sampai ke sana itu karena itu ya. Ya, karena itu. Nah, terus apa? Mungkin kakak bisa cerita lagi jauh ke dalam. Setelah tiba di sana, mungkin masuk di kampus mana, terus jurusan apa, kayak begitu mungkin kakak bisa Oke, cerita siap. kayak kita lagi. Misalnya salam balik dulu dari anak Tangerang Selatan, kayaknya tadi ada komen di atas deh. Oh iya, kakak bisa ini. Aja. Ayo, salam balik. Mention dan langsung lanjut saya cepat. Oke. Penasaran. Iya, pertama datang itu saya tinggal di kakak-kakak besar, sekarang di Nabiren, mereka sudah hebat-hebat. Ada di Kominfo ada kakak Yeri DG, di Adilur ada kakak Meki TKG, yang saya tinggal sama mereka. Sama Agus, kakak Auki kalau kita panggil. Nah, itu saya tinggal di kontrakan mereka. Pas baru datang, itu saya bingung. Sampai di bandara di Jogja, banyak sekali pelang-pelang iklan sana sini sana. Saya pusing. Tidak biasa dengan hal-hal begitu toh. Saya pusing pokoknya. Tapi saya herannya karena itu saya pusing, tapi saya kuliahnya di jurusan situ, di advertising. Gitu. Apa itu? Advertising. Advertising itu periklanan. Oh, kayak macam iklan-iklan. Iklan-iklan itu, ya begitu sudah. Kampusnya kampus apa ya, Kak? Atau mungkin Di rahasia kah? UGM, di UGM. UGM. Ya, itu sama kakak Diki Senda itu, kalau kalian tahu Diki Senda. Oh Dia itu iya. penulis juga, itu bagus dia. Iya, mungkin dia ada nonton juga Ya, Kak, karena tadi ada mungkin. komentar jadi Mungkin sama dia kita dulu sama satu kos. betul. Nah, apa di sana kakak kan ambil jurusan apa? Mana? Periklanan toh? Advertising. Ya, advertising. Nah, kenapa kakak ambil jurusan itu? Atau mungkin Karena itu tadi, saya datang saya pusing-pusing tuh. Oh, Banyak iya. sekali gambar iklan di sana sini, Iya. sini. Apa ini ya? Makanya saya masuk ke situ. Masuk, Iya, oh. biar tidak pusing. Itu intinya di situ. iya benar. Ah, ya. Berarti saya kurang dengar Kak. Iya, kok pikiran tuh lari-lari tuh. Ada tidak hanya saya macam salting ke apa Kak, karena kakak ini waktu itu 2016 tuh ini saya pernah nonton di Jogja toh, Ya. di ada kafe basa-basi di situ dong, ada apa putar, pokoknya ada pemutaran dan diskusi film. Ah. Baru itu 2016 atau 2017 tuh, jadi 16 pertengahan atau akhir. Iya. Pokoknya itu tuh dia punya judul filmnya tuh Kita Orang Bersaudara. Baru saya ketemu abang ini, maksudnya kakak ini itu pas pada saat itu, maksudnya tidak secara langsung tapi secara virtual kamu dalam film kan, Oh, di layar. di layar. Itu baru saya pikir, ternyata orang Papua kita bisa main film, terus kita mau sampaikan apa yang kita mau atau kita pikirkan itu lewat film juga, saya pikir gitu. Saya waktu itu sampai heran-heran, terus penasaran cari filmnya di YouTube dan lain-lain, itu tidak dapat. Nah sekarang ini baru ketemu abang langsung, Iya. makanya saya kayak macam bagaimana begitu. Memangnya tidak ada kah di YouTube? Tidak ada. Iya. Di YouTube tidak boleh ada. Itu punya Dinas Pendidikan Yogyakarta. Kebudayaan dan pendidikan. Beda. Berarti tidak Iya. boleh dipublikasikan. Kebudayaan punya tidak boleh publikasi. Film festival. Betul. Iya, waktu itu saya coba cari-cari di YouTube untuk saya bagi ke teman-teman tuh, karena saya rasa itu permasalahan yang kan itu kan filmnya tentang kesulitan mahasiswa Papua untuk dapat kos kayak begitu. Dan saya juga pernah alami. Ya. Apa film itu bagus sekali. Iya. Saya cari tapi tidak dapat. Teman-teman yang pernah di Jogja paling sama, dan juga rasa paling Aduh, film itu. Kita ini kayaknya disatukan oleh pengalaman yang sama ini. Betul. Mungkin selanjutnya ini Saya guru mau bertanya bicara cuma sab kakak, jadi kau yang bicara saja sekarang. apa nanti keluarga. Itu aja. Iya. Oh ya, jadi saya kasih langsung saya rangkum deh. Tidak usah langsung. Atau ini saja Kak. Kita bicara-bicara Apa? lah. Oh pelan, oh iya. Kak kan masuk
apa jurusan di situ. Terus setelah selesai itu saya dengar katanya kakak tidak pulang tapi kakak memilih untuk menetap tinggal di sana. Ya. Sementara apa ya? Kalau anak lain kan kebanyakan selesai kan langsung pulang ke sini. Mungkin dengan alasan apa? Mungkin ingin apa? Semangat ingin bangun daerah kah? Padahal kadang tidak begitu juga. Nah, apa? Maksudnya kenapa sampai kakak Tidak balik. tidak balik memilih untuk tetap di sana? Sip. Oke. Saya jawab. Itu pertama alhamdulillah di sana udah saya sering bantu-bantu teman-teman dari kampus lain untuk mereka membuat video. Nah, itu dari situ saya dapat makan juga. Mereka bikin video klip atau bikin apalah tugas kampus tentang video, iklan radio, iklan apa. Nah, itu saya bantu-bantu. Biasa di situ bantu-bantu mereka. Nah, mereka kasih saya 50 100 pokoknya adalah buat makan, buat apa dari situ. Saya terus beberapa kali hampir semua kampus butuh bantuan saya untuk orang-orang dari Papua begitu. Ayo, mereka pasti telepon saya. Ron bisa kesini kah nanti bantu kita bikin ini? Oke bisa. Ya itu terus saya lakukan itu. Akhirnya ada satu produser. Nah itu dia panggil saya untuk menyanyi lagu Jawa waktu itu awal-awal ya. Lagu Jawa ya sudah karena sering nongkrong dengan anak-anak di sana. Jadi bahasa Jawa ya agak cair-cair sedikit ya. Jadi udah kita bikin. Bapak almarhum Didi Kempot kasih translate ke bahasa Jawa yang bagus. Udah kita rekam. Jadi dari video itu ternyata viral gitu, banyak yang suka. Diundanglah saya ke Jakarta di beberapa stasiun TV. Nah itu makanya saya tidak bisa pulang ke sini. Karena saya harus lanjut dengan kontrak yang ada di Jakarta, begitu. Iya. Aduh, luar biasa sekali. Maksudnya apa? Tapi ini kita pending dulu. Tadi kakak bilang siaran radio kak. Nah, saya dengar nih katanya sebelum apa kakak pergi merantau ke tanah Jawa ini. Ini Jawa. katanya kakak pergi ini tidak kosong-kosong kayak ini. Oh ya. Istilahnya. Jadi kakak ini di sini sebelum pergi itu pernah jadi penyiar. Terus pernah bergabung di apa ya? Macam bukan komunitas tapi anak-anak biasa balap-balapan motor. Oh iya, itu mungkin dulu. kakak kasih selesai itu dulu. Oh itu Sebentar lagi. Ya, dulu. Bocoran Bocoran. Dulu itu saya menyiar di radio swasta namanya dulu Angkasa Mania. Itu di Jalan Semarang dulu. Bosnya itu Bang Didin. Nah itu saya tiap malam pasti saya punya suara. Dulu saya pakai nama samaran tuh X-Ray. X-Ray gitu. Ya nanti atensi kita bikin jual di sekolah gitu. 500 dapat 2 itu. Banyak yang beli nanti kita baca lagi. Mereka kirim-kirim salam ya. Gitu lah. Dari situ ya makanya belajar teknik ngomong ini biar lancar ya. Dari situ dari radio itu kita sudah biasa berbicara begitu. Ya, itu sudah. Terus sama yang balap motor ya itu sekalian. Karena rumah saya di Karangmulia dekat sama bengkel motor, itu Angkasa Motor di Karangmulia ya sudah. Motor saya bapak saya baru beli, saya kasih masuk di rombak-rombak. Sudah kamu daftar aja jadi pembalap. Kata yang punya bengkel motor. Ya sudah saya cobalah, apa susahnya coba sesuatu yang belum pernah kita coba. Yang penting sekali nih. Nah, itu dia. Betul sekali. Aduh, luar biasa sekali. Yo, tadi yang kakak bilang apa penyiaran radio kayak ini. Kalau kemarin-kemarin, maksudnya pas tahun 2013, 14, 12 itu kan, kalau macam Madi Luhur kan dong ini, ada kayak macam program ekstrakurikuler kah, dong kerjasama dengan RRI Baro. Pro 2. Yo, ada acara ini, KREPA, kreativitas mahasiswa, kreativitas pemuda Papua kayak ini. Wow. Itu kan dari pihak sekolah kayak ini. Mungkin kakak bisa jelaskan program radio yang tadi ini dia mungkin dari sekolah kah atau mungkin dari luar tapi kakak yang mungkin agak lincah cari ini kah? Oh ya, itu radio tuh radio swasta punya perorangan. Itu yang tadi saya bilang Bang Didin itu dia yang punya. Itu sudah lama itu. Sudah lama. Dulu saya dengar juga kalau di rumah malam sebelum saya bergabung tuh. Ini radio asik mereka ngomong tiap malam temani saya tidur apalah gitu saya putar.
saya penasaran ya, saya kenal lah salah satu penyiarnya. Saya kenal, udah diajak. Ayo sudah Ron, main-main dulu, bikin kopi dulu. Sudah coba-cobalah, aku coba bicara 1-2 kali. Wah, bagus juga ini. Terus sudah, nanti aku ambil satu acara. Coba nanti dari 1-2 setengah jam dulu, setengah jam sudah lancar, 1 jam, 2 jam, ya sudah begitu. Tadi lanjut. Berarti ini kayak macam inisiatif Ya, dari kemauan saya. dari kakak, terus rasa ingin tahu kak dari Ya itu, pertama ingin tahu. Berarti ini kayaknya, Bu Guru, ini kayaknya apa ya, bertolak belakang kak, kayak macam, kan anak-anak sekarang kan kayak macam fasilitas tersedia, terus kesempatan untuk belajar ada, tapi kemauan untuk belajar atau rasa ingin tahu kan kurang toh. Benar. Nah kak sini kayak macam kebalikan kayak ini, Kakak ini dia lincah. Wih, rasa ingin belajar kayak ini tinggi sekali. ada. Pokoknya kakak ini dia nggak tahu. Dia bagian bakar-bakar saja ini. Yo, Pembakaran. saya bingung ini mau bilang apa. Ya ini yang luar biasa sekali. Mungkin saya kira penonton tuh juga bisa petik hal-hal penting yang dong bisa petik dari apa yang kakak sampaikan. Mungkin kita ini dulu kak, Ting baca komen itu. baca komen. Kayaknya komen banyak gitu. Komen. Sudah ada 30.000 penonton. Luar biasa. Luar biasa ini Papua Tengah jadi Ayo. tahu kak. Betul. Apa saja. Nomen bilang kita doang harus perhatikan narasumber biar kelihatan bagaimana begitu. Oh, ya. Terima kasih Nomen. Memang pengamat nih. Biasa bilang kembangkan terus. Ini kayak gini bisa dibaca kan Neng? Ini rata-rata ini dari kakak punya ini apa kenalan-kenalan. Iya, Pak. Oh iya. Circle kak kayak begitu. Tinggi jadi dia jam terbang layang kayak itu apa? Pokoknya sudah ini. Iya terus Herman lanjut Pak Guru. Oke, kita lanjut kembali ke yang tadi. Tadi kan kita macam kembali ke ini. Flashback. Flashback. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi setelah kakak di Jogja terus dapat teman-teman dari jaringan dan lain-lain, akhirnya terbawa ke Jakarta, terus di sana dari satu produser ini dan lain-lain, akhirnya kakak menetap di sana toh, Ya. tidak mau pulang karena mau pulang tapi ada mungkin diajak untuk kerja apakah dengan teman-teman atau apakah begitu. Mungkin kakak bisa cerita selain yang tadi dengan abang siapa produser? Abang Gimana? yang ini produser yang panggil kakak untuk buat lagu Jawa itu. Lagu Jawa itu. Wah, itu. Mungkin selain itu ada lagi mungkin kakak bisa cerita ke kita. Oh, dari situ. Ya, sebenarnya itu bukan tidak mau pulang tapi kontrak loh. Oh iya. Kontrak jadi tidak bisa balik. Harus selesaikan dulu kontrak, kalau tidak denda. Ya, Oh iya. di sana dong kayak masyarakat juga dong pakai denda juga. Iya, jadi harus denda juga. Jadi tidak bisa pulang. Habis dulu baru kita bisa pulang begitu. Dari situ sudah sampai di sana, dari situ sudah akhirnya banyak panggilan kemana-mana, main apa-apa, main acara-acara TV, acara indoor outdoor, ke kota yang lain kayak begitu. Terus jadi sudah kayak merasa kayak dikasih tempat yang enak, dikasih tempat yang bagus, dikasih tinggal pokoknya begitu lah, diperhatikan sama produser yang saya bilang itu. Udah, tapi ada hal yang tidak enaknya juga. Pasti banyak ya kak. Banyak sekali tidak enaknya di situ. Iya benar. Iya. Satu yang saya penasaran ini, kak, kan kita kan orang Papua toh. Ya. Terus ada ini pertanyaan kak atau apa ini? Nah di Jogja sana selama kak di sana kan katanya kakak mungkin bergaul dengan teman-teman yang bukan hanya di kampus tapi teman-teman dari luar dan lain-lain. Ya. Sampai kak dapat jaringan untuk produksi ini dan lain-lain kan dari perkawanan tuh. Ya. Modal itu toh. Nah mungkin kendala yang kakak alamin karena kita orang Papua kan kadang kayak macam minder toh. Ya. Karena kita beda secara fisik, kita kadang rasa insecure dan lain-lain. Nah mungkin kakak juga pernah alami hal seperti itu. Terus kalau kakak pernah alami mungkin apa yang kakak lakukan? Karena nyatanya dari yang kakak ceritakan kakak sampai jauh nih, sampai terlibat dalam produksi film dan lain, mungkin bisa cerita ke kita.
Justru itu kalau saya bukan minder, tapi itu saya anggap sebuah kelebihan. Ya, itu kelebihan kita di situ gabung dengan mereka yang baru, apalagi mereka yang belum pernah ketemu orang-orang Papua yang baru, kan banyak di sana. Lu mau tahu, dorang kira kita bahasanya itu bukan bahasa Indonesia, ya, lu kira pakai bahasa Inggris kah, bahasa tanah mana begitu. Negara lain. Kok bisa bahasa Indonesia juga? Iya, dong lucu dan kita punya logat-logat kayak begini, jadi dong senang main dengan saya, dong senang. Dari situ ya dikasih kenal satu teman lain lagi, dikasih kenal teman lain lagi, ya mulai dari anak-anak musik, anak-anak punk, anak-anak apa aja. Ya saya gabung dengan mereka karena mereka, ya, saya terbuka, mereka terbuka, ya jadi satu kita, jadi tambah banyak teman begitu di sana. Aduh, Ibu Guru ini, maksudnya Itu dia. masalah terbuka ini penting sekali, buka diri Kak. Iya betul. Karena kalau kita tutup diri itu, aduh, kita justru merasa apa terpojok ini kayak begitu. Coba kita baca lagi. Itu. Ini cuman Bagus apa nih. tuh? Dia bilang itu bagus. Apa yang mereka Pak Karoni ini dia masukkan? bilang, iya dia masukkan, aduh. Bagus. Dia bilang begini, Jimmy Jimmy IG bilang begini. Gengsi sosial muncul sesama antara daerah seketika menerima perbedaan suku atau di ranah pelopor. Gengsi akan hilang kalau pelopor masing-masing dari berbeda suku. Itu. Betul. Kemudian ada beberapa. Ini Pak Guru kok yang ini sudah. Kayaknya Ibu Guru yang ini pas. Kayaknya saya yang pas dong. Ini dia Istef bilang begini. Pengalaman seperti ini jarang dimiliki oleh generasi zaman sekarang karena tingkat gengsinya melebihi kapasitas. Kemudian Margareta Pigai, no mention dulu. Kakak Roni ini banyak bakatnya, saya lihat bagaimana caranya kakak bisa menyesuaikan di sana. Apa yang kita bisa belajar dari mereka dan apa yang mereka bisa belajar dari kita. Wah, makasih, no mention. Terus tadi Kiai bilang awal tujuan pertama kakak narasumber mau ambil jurusan apa ke sana. Oh ya. Tadinya sudah tangan satu. Mungkin kakak jawab. Jawab yang tadi tujuan ke sana. Iya, tujuan. Tujuan ke sana lagi dulu. Nah itu, saya tidak tahu mau ambil jurusan apa waktu itu. Ke sana saya tidak tahu mau ambil jurusan apa. Pas sampai di bandara, seperti tadi saya bilang itu, saya lihat sekali banyak iklan di mana-mana, tempel-tempelan. Nah itu, karena biar saya tidak pusing, saya terjun saja ke situ. Begitu. Ya. Tadi no mention punya pertanyaan juga itu Kak. Bagaimana Kak bisa Membuka diri tadi. menyesuaikan Oh iya. Terus dari mereka terhadap kita. dari mereka terhadap kita. Karena satu di Jogja itu ada semuanya. Ingat di sana itu ada semuanya orang ada. Memang banyak orang Jogja sendiri, tapi ada juga dari Batak, dari mana yang baru-baru datang itu kita gabung. Jadi rasa unik, lucu-lucu begitu. Saya juga ada dengar bahasa orang yang dari kampung, mungkin dari Medan, dari Kalimantan. Mereka juga datang. Lucu juga saya dengar bahasa mereka begitu. NTT dan lain-lain. Karena itu saya sebenarnya kita satukan, kumpul sama-sama tiap hari. Akhirnya lancar. Mereka pakai logat saya pakai logat mereka, begitulah. Jadi ya, yang penting kita terbuka saja sama yang lain-lain. Mereka juga terbuka dengan kita. Saling asik, saling dukung, saling support. Ya, pasti kita dapat banyak jalan. Begitu. Berarti termasuk yang kakak belajar bahasa Jawa. Iya. Sampai yang kakak bisa menyanyikan bahasa Jawa. Lagu bahasa Jawa itu mungkin awalnya karena keterbukaan itu ya. Iya. Terbuka terhadap bahasa lain atau apa. Betul. Dengan mereka ngomong dengan saya bahasa Jawa terus mau tidak mau ya kita ini artinya apa ya udah kita tahu, lama-lama tahu ya sudah dibikinlah lagu begitu. Jadi sebelum ke sana atau kakak itu kan 2016 kan? Siapa? Yang lagi viral-viralnya tuh Itu 2014. 2014. Ya. Sebelum daripada kesana itu kan kakak juga kerja di ini apa? Debt kolektor, ya, betul. Salah atau kakak? Jadi ada buat film Kita Orang Basudara itu. Di situ juga kakak berperan sebagai Debt kolektor juga ada. Karena memang
itu diangkat dari Pengalaman pribadi. pribadi. Ya. Kakak di sendiri orang Papua yang Nah, di situ, di debt collector itu. kolektor itu. Nah, itu dia. Ya itu. Itu waktu kesulitan ekonomi, apa saja kita lakukan. Saja Yang penting hal yang baik ya, apa saja tapi yang baik, yang benar, yang baik. Itu baik kah? Dengar dulu, ada hukumnya, ada sasa dihukum tuh rasanya tuh. Yang penting tuh debt collector jangan pakai kekerasan, intinya begitu. Ya orang sana mereka ajak saya karena itu keriting hitam begini, biar. Tapi saya cuma dibayar tuh untuk datang, diam, bikin muka seram. Sudah itu saja. Oh. Saya tidak disuruh ngomong. Kalau saya ngomong nanti tuh tertawa kayak gitu Iya, begitu. iya. Secara fisik memang Iya, itu saya asik. Habis dari situ pulang dikasih uang. Sudah itu saya. Saya tidak pukul orang, tidak marah orang, tidak bentak orang. Yue. Saya cuma datang diam. Gitu. Ya udah, selesai saya pulang. Enak tuh kerjaan begitu tuh. Aduh, saya mau sekali. Selain lagi nanti soalnya kalau bicara. Dan tuh tidak mau bayar nanti. Iya, iya. Itu dia, begitu. Oh, berarti di dunia apa debt collector kak? Maksudnya kalau macam di sana itu ada dia punya ini macam batasan-batasan, maksudnya Iya, ada. kau boleh melakukan ini, kau tidak boleh melakukan ini, ada Ya. batasan-batasan. Boleh, iya tidak boleh sentuh, Ada kelasnya. tidak boleh sentuh fisik. Yang kita mau datang ke siapapun tidak boleh sentuh fisik. Bentak-bentak kecil boleh. Bentak kasar kita lihat umur. Orang tua dikasar nanti kan mereka jantung atau apa begitu. Jantung terlepas bisa Kayak juga. begitu ya. Tapi di film itu kan Hmm. toki-toki motor Iya, lah. itu- Itu kan ada orang tua lagi, anak kecil lagi. Betul, itu kalau film itu sesuatu tuh harus dilebih-lebihkan. Seperti iklan begitu. Itu film. Ini tumpah ini. Ada ini kopi tumpah ini. Bahaya. Bapak guru punya kopi tumpah. Sudah. Ya itu cuma film. Film itu semuanya dilebih-lebihkan seperti iklan begitu-begitulah. Oh iya. Gitu. Intinya garis besarnya kayak begitu. Ada dia pembatasan ya. Ya. Hmm. Makanya berarti ini cara kita pandang debt collector tuh ikut dipengaruhi oleh bagaimana kita nonton di televisi kayaknya nih. Iya. Oh ya, tidak begitu. Padahal tidak begitu ya. Tidak begitu. Seperti contoh di sini saya pulang ke sini saya kaget banyak sekali KSP apa pinjam-pinjaman apa koperasi. Koperasi. Lihat kan mereka tidak bentak datang ke rumah tenang-tenang kecil. Iya, betul. Biasa aja kita bayar. Ya, kayak begitu, sebenarnya realnya begitu di lapangan. Wah, berarti TV-TV dong menyesatkan. Ya itu dilebihkan biar seru tuh orang nonton. Benar. Begitu. Berarti teman-teman ternyata debt collector tuh apa dia punya kesannya kan buruk. Iya, dikesan jahat Jahat, padahal tidak cuma disuruh datang ambil uang yang dipinjam itu diminta. Itu saja intinya. Ah, Padahal saya tahu tuh saya rasa malu kak Hermani, kakaknya dia pergi begini-begini. Padahal begitu. Begitu ya. Ternyata. Terima kasih sudah luruskan. saja baru tahu nih. Hmm. Aduh Her, kok kasih turun-turun sudah itu ada 3 lagi komen. Iyo, Ih, kok tangan di kamera. aduh, Boleh. Ih, kok pele kita. kakak dong bakat banyak, kakak dong ada. Oh, Vanessa itu. Berapa yang gue Itu enggo orang. Mantap sekali, salam 2 jari, 2 jari. Mikael bilang, Ah, itu yang tadi tuh. sini saya bikin. Ah, dari bawah situ. Oh, Lana Gobal bilang begini, ini bagus sekali untuk kita masyarakat Papua di era sekarang. Apakah saat kakak narasumber di sana Papua Berbeda secara fisik. dan kakak berikan cara untuk kita menanggapi. Secara fisik, apakah kakak sering mendapatkan rasis? Oh ya. Oke, ini pertanyaan yang setiap hari ditanyakan. oleh ada lagi? Iya, kakak jawab saya sekarang sekolah ini. Yo, kak sejauh. Ya, di dunia ini selama Anda berbeda dari seseorang, kelompok banyak, rasis itu pasti ada. Soalnya orang yang karena tidak semua orang itu bisa ke sana ke sini. Ada yang cuma tinggal satu tempat, mungkin dia di Jawa saya dia tidak tahu kalau di luar itu ada orang yang berbeda. Mungkin dia bahasanya kurang teratur, jadi dia secara tidak langsung dia timbulkan rasis. Dia juga sebenarnya tidak mengerti rasis itu apa. Tapi bahasa dia itu sudah rasis lah kalau kita ke kelompok orang begitu-begitu. Hitam, kayak begitu. Keriting.
Oh ngireng ini. Mau ngireng. Nah, gitu lah, apalah. Itu sering ya, rasis, maksudnya bahasa mereka tuh sering buat saya begitu. Tapi ya bagi saya itu biasa, mereka tidak tahu saja kalau saya pandang dari saya sendiri. Ya, saya anggap mereka itu tidak tahu. Tidak luas bergaulnya, begitu. Iya, yang paling menarik saya kira itu, maksudnya pandangan dan lain-lain kan dari luar toh, maksudnya kakak menanggapi semua itu tuh bagaimana kayak gitu. Yo, kayak begitu sudah tanggapan saya. Ada yang bilang aja Kakak Roni. Oh, kakak Eko, ya. Siap. Kemudian tadi kan No Mention ada tanya, apa yang dong belajar dari kita? Mereka belajar dari kita, orang Papua begitu. Iya. Apa yang kita bisa belajar dari mereka dan apa yang mereka bisa belajar dari kita? Semua hal. Kalau apa yang kita mau, ada semua hal itu bisa kita belajar dari mereka. Umpamanya dari mereka lihat kita tuh kemana-mana bisa apa sendiri bisa hidup, keluar bisa hidup. Karena kita mungkin dari mereka lihat tuh fisik kita hitam, keriting besar, gitu. Orang takut jadi mungkin kita bisa kemana-mana. Kalau mereka mungkin mereka anggap mereka lemah. Jadi kesini mereka takut nanti dibunuh, nanti di apa, takutnya mereka begitu. Banyak hal ya kalau kita belajar di Jawa sana. Banyak sekali hal yang kita bisa bikin di sini, begitu. Apa saja apa yang kita mau ya. Ada semua, tergantung kita. Ini Ibu Guru kasih turun-turun apa nih? Komen. Setelah lama melalang Buana buana di di Jawa, nilai hidup terpenting apa yang Ini bahasa terlalu ini dari katanya Pak Guru ya. bahaya juga nih. Nilai hidup terpenting apa yang ada di Jawa, tapi tidak ada di Papua. Demikian juga sebaliknya. Nilai terpenting. Mungkin kalau di sana dong bagaimana? Dan mungkin di sini tidak ada. Nilai terpenting. Nilai terpenting hidup ya yang di sana sama di sini. Kalau yang saya lihat itu saya dapat dari orang Jawa yang sudah tua. Di sana tuh mereka sangat tahu sekali apa itu hidup lah, apa itu hidup orang. Saya bertahan hidup di sini itu bagaimana, bertahan hidup di Papua tuh bagaimana. Mereka mungkin tidak tahu, tapi mereka tahu, mereka paham. Maksudnya dia punya toleransi. Itu besar sekali kalau kita lihat dari Jawa yang sudah tua, orang-orang tua dulu di sana. Saya lihat mereka tuh sangat toleransi, sangat besar sekali. Saya tidak makan, mereka kasih makan. Bapaknya bukan anaknya ya, bapaknya begini. Nah, sini ke rumah makan dong. Saya belajar dari sana, saya dapat nilainya hidup dari orang-orang Jawa di sana. Kamu kalau tidak ada uang sini saja, tinggal di sini sudah gitu. Kalau dari sana, saya tidak tahu kalau di sini mungkin mereka ambil dari saya mungkin ya, bisa mereka lihat yang tentang di Papua begitu. Kalau dari sana ya itu, saya lihat toleransi orang Jawa dulu tuh bagus. Iya betul. Karena kalau contohnya kita mau cari kos saja tuh kan, kalau kita dapat yang masih muda kayak begitu kan susah sekali. Tapi kalau dapat kayak yang bapak yang sudah tua sekali, ada kayak begitu tetap. Tapi kalau yang lain-lain tuh pasti bilang, kok sudah penuh lah, khusus inilah, beginilah. Pokoknya KTP Papua yang sudah tidak KTP Papua sudah tidak bisa sudah. Ya, itu begitulah. Diskriminasi kental. Tidak tahu itu pengaruh apa kok bisa anak-anaknya beda dari bapak-bapaknya yang di Jawa sana. Beda generasi kah atau apa? Iya, tidak tahu apa pengaruh mungkin sosial media, berita-berita yang timbul bahwa Papua sering ribut, rasis apa-apa begitu, jadi mereka batasi kita mungkin di sana. Saya tidak tahu, harus tanya mereka kalau kenapa mereka bisa begitu. Iya, betul ya. Oh, ada pertanyaan lagi. Kakak nongkrong, bergaul. Nongkrong saja. Terbuka aja, apa yang kita mau bicara itu bicara saja. Apa yang kita tidak tahu di Jawa dompu tempat tuh kita tanya saja. Nanti tetap dong tanya di kita tuh lebih banyak daripada kita tanya di sana. Karena mereka lebih penasaran ke sini daripada kita ke sana, begitu. Iya toher, biasanya kan dong tanya ada air kah tidak di kampung tempat? Kan biasa mandi kah tidak? Hal-hal yang tidak masuk akal itu yang mereka tanya biasanya. Ada mobil kah tidak? Aduh, itu pertanyaan. Jadi satu kali ini makan nasi ya. Tipu sap teman dong di kampus. Kita naik bis baru. Saya bilang ini bis apa ini rusak ini? Memangnya di kos tempat bagaimana jadi 7 lantai? Dong percaya. Sudah. Liburin bahaya sekali main orang. Iya.
Iya. Iya. Berarti nongkrong itu apa? Selama ini nongkrong ini kan orang anggap apa Buang-buang definisi nongkrong ini kan dari satu arah atau maksudnya dari orang Iya. yang ini bahwa ini dong nih mungkin karena tidak ada kerjaan jadi duduk cerita-cerita tidak ada artinya dan lain-lain. Iya. Padahal dari nongkrong-nongkrong itu ide-ide besar lahir. Nah, terus kita besok bikin apa kayak begitu dan lain-lain kan bisa lahir dari situ. Mungkin menurut Kaks karena Kaks kan sudah cukup 15 tahun kan Kaks. Iya, orang 17 bilang, orang bilang 17 apa? tahun. Pengalaman itu guru terhebat tuh. Benar, nongkrong juga. Kedua itu nongkrong juga, itu guru juga itu. Setuju. Karena kita dapat banyak hal di situ. Orang bicara tanpa batas. Apa saja yang mereka mau bicara akan mereka bicara di situ. Kalau secara forum ke apapun kan terbatas, tidak bisa semuanya Baru diutarakan. orang kaku-kaku kan. Iya, kau kaku, ragu-ragu, takut-takut. Izin bicara, kayak itu. Kalau nongkrong bebas, semua hal kita bisa tahu di situ. Begitu. Oke. Berarti nongkrong ini ternyata penting juga ya. Bukan Iya. ya, penting sekali. Kita Benar, guru. baku kasih tahu, duduk cerita-cerita hal-hal apakah. Oh ini baru Kak pertanyaan. Itu yang tadi saya jawab. Itu Izin Bukan, bertanya. ini baru. Apa yang membuat kakak tidak merasa gengsi atau minder saat berbaur dengan orang-orang di Jawa sana? itu biar saya tidak gengsi, tidak minder, ya karena saya harus tahu mereka itu hidupnya bagaimana begitu. Hidupnya mereka cara bicara lah, apalah itu bagaimana cara berteman mereka lah intinya. Jadi sudah gabung saya terserah mereka mau panggil saya apa, mau apa tadi rasis kah apakah itu nanti nomor 10 dulu. Yang penting saya bisa masuk ke mereka, bisa gabung, bisa tahu cara mereka bergaul, ya, begitu sudah. Iya berarti kakak tidak terlalu pikir yang bagaimana orang memandang Saka atau Iya, itu tidak penting lah, terserah orang tuh. Aduh, kalau saya tidak bisa, saya emosi langsung. Itu banyak orang emosi di situ. Kalau saya tidak beda. Luar biasa kakak saya. Bukan biasa di luar jadi Oh, biasa begitu. di luar kakak saya. aduh. Iya. Oh ini Kaks. Apa Kaks kan pernah ojek katanya pernah jadi Gojek Ya, online kan? ojek online itu di Grab sama Gojek. Itu dua aplikasi langsung. Karena ya itu. Nah, Definisi ekonomi menipis. iya. Ternyata ada HP yang bisa kita gunakan buat mendapat 100-200 ribu per hari. Weh. Ternyata Gojek itu bagus. Ya. Gojek itu bagus daripada jalan-jalan buang-buang waktu itu. Ini jalan bukan nongkrong. Kalau jalan kita pakai motor sudah buang waktu, buang bensin, buang apa. Kalau kita ojek kan nanti dapat. Sambil jalan ada uangnya, gitu, ada masuknya. Berarti dapatnya dua ini ya. Iya. Jalan mungkin ketemu anak Papua itu. Mungkin yang lain mungkin malu tapi saya tidak pikir malu-malu itu nanti dulu. Itu yang Jalan saja. Itu dapat customer tapi ada yang senang juga, ada yang kenapa kok Gojek? Pas dapat customer orang Papua, teman-teman mungkin yang kuliah di sana. Kenapa kok Gojek gini? Ya, buat besok makan tuh, itu intinya selesai. Kalau dapat yang dari ini dong biasa batalkan kan tidak? Dan dari mana? Oh ada. Orang Jawa yang cewek-cewek itu paling takut, mereka takut mungkin. Kalau yang cewek-cewek biasa batalkan, batal. Muka sudah difoto kan nanti muncul di layar itu. Oh batal, begitu. Kalau batal begitu itu apa? Nilainya dari aplikasi itu apa? Batal tidak apa-apa, dibatalkan dari sana. Kalau kita yang batalkan baru Oh ada nanti begitu. kena suspend begitu. Begitu ya Kak. oke. Mungkin ada hal-hal yang kan pasti ada hal-hal positif, Negatif, iya. Mungkin kakak bisa cerita. Negatif waktu Gojek. Yo, Waktu Gojek negatif itu sering disuruh beli minuman, antar itu orang pasangan-pasangan. itu tidak apa-apa. Itu di hotel begitu. Orang punya suami, orang punya istri. Lalu di hotel suruh Gojek pesan minuman, ya saya antar masuk ke kamar ini, lihat. Oh yuk. Hal-hal yang begitulah. Kasih ya pulang, kayak begitu. Buat apa positifnya? Dapat Ya dapat uang ya, intinya pertama dapat uang. Pertama Iya.
Yang kedua dapat tahu, oh belok sini ternyata tembus sini, belok sana ternyata tembus sana. iya. Tahu jalan lah itu. Akhirnya Ya. tahu jalan semua ya. Tahu jalan satu Jogja itu, saya sudah hafal mati. Iyalah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun tapi saya baru tahu juga kalau ada jalan kecil ke sini ternyata tembus ya. Itulah itu aja positifnya. Gara-gara itu ya ojek Iya. gitu. Begitu. Itu kan baru-baru toh kalau tidak salah ya kakak. Ya, Terus bagaimana di dunia itu stasiun apa perfilman apa dan Oh iya betul. Mungkin itu cerita memang harus ada film manajer apa sendiri terus kah atau selama di sana apa kayak iya kontraknya bagaimana? Kadang ada pembatalan kontrak atau tidak? Oke. Bagaimana proses masuk ke sana seperti itu? Oke ya. Itu pertama tadi yang saya bilang tuh, saya bikin lagu Jawa di produser satu yang bikin almarhum Didi Kempot. Udah nyanyi, banyak yang suka, ditelepon sama Metro TV pertama. Ditelepon besok bisa berangkat, oke bisa, sudah berangkat saya ke Jakarta, langsung ke Metro TV, itu satu acara sama siapa? Yang gemuk-gemuk tuh toh? Iya itu dia pembawa acaranya, itu pembawa acara. Bukan yang dari Papua yang dance ini, kakak siapa? Animal pop mereka nih. Yang dance tuh Raja sering pop nah itu kita dua bintang tamunya di situ di acara itu. Ya habis acara itu ternyata banyak sekali yang undang dari TV sebelah gitu dan harus bentuk sebuah kontrak loh. Trans TV dia kontrak saya waktu itu. Kontraknya tebal begini saya tidak baca semuanya. Salah saya di situ. Saya tidak baca semuanya. Makanya harus belajar budaya. Nah itu hati-hati di Baca. situ. Budaya baca itu penting, betul. Jangan kayak saya, itulah. Saya salah, saya tidak baca semuanya. Ternyata ada hal-hal yang minimnya di situ saya tidak tahu. Saya karena tidak baca semuanya kan. Udah, saya tanda tangan saya tek. Senang toh? Tenang lah, Oh, orang mau dapat orang uang kampung itu. mau dapat uang masuk Dapat TV uang, ya. toh? Itulah. Tanda tangan sudah. Wih, tiap hari syuting, tong. Terus, tapi uangnya mana? Uangnya mana? Uangnya mana? Saya juga tidak rasa. Sapuade saja tidak rasa. Saya sendiri tidak rasa. Itu yang tadi saya bilang, saya cuma dapat nama, tempat, enak, makan enak. Uang tidak ada. Betul Herman, betul. Uang tidak ada, itu aja. Saya, adik-adik saya, teman-teman chat di saya, minta uang, kirim uang. Aduh, saya mau chat balik, kamu yang kirim saya uang kamu gimana gitu. Itulah. Kayak begitu. Jadi mending itu ya, kayak saya tadi sebelumnya. Lakukan hal kecil yang bisa dapat uang, itulah. Gojek, apalah itu. betul. Kayak begitu. Pernah juga kerja di lesehan ayam geprek. Oh iya, Bagaimana? Itu tidak semua orang bisa itu. Iya, Kita pelayan bisa- di warung. itu di Tangerang. Lagi nih Jawa lagi. Itu di Tangerang, dikerja di lesehan, ayam geprek, Debo namanya, Tangerang Selatan tadi tuh orang Tangerang. Iya, saya kerja di situ sebagai waiters, pengangkat itu taruh, orang pesan, antar, taruh gitu. Orang kaget, Pak. Pemiliknya bilang, kok cukur jenggot itu terlalu nanti orang takut. Nah, tapi saya punya kreatif toh, saya bikin video di situ. Saya bikin video tentang orang Papua ngamuk di Tangerang. Kalau mungkin ada pernah lihat. Oh, pernah nonton. Itu bikin video itu ternyata viral, Bang, banyak yang nonton. Orang banyak datang, bukan mau makan, mau foto dengan saya. Oh, Ya itu. kan secara tarik ini. Mereka dapat untung. Sekalian mereka pesan, makan, minta foto dengan saya. Karena video menurut saya tidak terlalu asik, tapi menurut mereka mungkin asik kayak begitu. Asik. Wih. Itu dapat hasil juga dari situ, lumayan. Dari video satu itu banyak yang nonton. Hasilnya, uangnya ada dari YouTube ya, begitu. Saya juga waktu itu nonton juga. Itu. Bagaimana dengan periklanan? Iklan-iklan. Iklan, Beda atau? maksudnya Tadi yang Trans TV itu kontrak untuk apa? semua. Hmm. Trans iklan, main di TV-TV lain, itu harus lapor dulu di Trans, begitu. Oh begitu. Kalau tidak lapor nanti kena penalti, denda. Coba baca boleh biar kita dapat uang. Itu lagi. Sorry, batuk. Iya, saya kira begitu. Saya kira apa?
saya nanti dapat uang banyak seperti yang kita lihat artis-artis di televisi, ya. Televisi. Bisa beli mobil lah, apalah, isui. Saya kira begitu, tek. Saya cek rekening saya pulang ke Jogja, 2 tahun full itu saya syuting. Saya balik lagi ke Jogja, saya cek ternyata tim saya cuma 400.000. Saya telepon ke Trans TV, ke Indosiar, ke apa. Saya punya uang sudah dibayarkan kan? Oh sudah bang, nanti kita kirim rekening korang saja ke abang punya Gmail ya, email loh. Mereka kirim, memang sudah, tapi bukan nama saya di situ ya. Manajemen saya begitu. Wah, itu Kayak kenapa ya? begitu dan saya tidak baca. Saya salah lah. Saya tidak baca jadi begitu. Iya. Dia kasusnya sama dengan Caya itu. Bribtu Norman kalau dulu. Oh iya. Nah, itu sama. India itu. Yo. Aduh. Sama kayak begitu. Apalagi Bro? Ada Oh, satu dari Enauto sendiri. Kak masih punya cita-cita yang belum tercapai kah? Atau sudah puas dengan pencapaian sekarang? Aduh. Jangan pernah puas. Ini saya belum sangat tidak puas dan saya anggap saya belum mulai apapun. Tidak pernah puas. Belum, masih banyak hal yang harus dicapai. Apapun itu ya, film terbaru mungkin nanti bisa bikin di sini atau apa aja. mendukung Nanti diri. pasti harus dibuat kayak begitu. Terima kasih tuan rumah sudah bertanya. Iya. Nah, tadi kakak bilang belum buat yang kakak rasa harus dibuat kayak ini. Ya, banyak. Apa? Mungkin bisa kasih bocoran atau mungkin rahasia? Mungkin film lah, tidak pokoknya film. Dia siapa tahu ada yang mau bantu ya. Gitu. Iya betul. Film harus mungkin kita DPR buat di kah? Nabire sini. Gitu. DPR atau Banyak. pegawai? Saya sudah punya cerita dulu. Saya bilang kayak adik saya itu Mike Mikhail Kudia juga saya datangnya dia. Judulnya Aicha nanti saya mau bikin itu. Sudah punya gambaran. Aicha tahu. Itu kalau di botol Aibon tuh ada Aicha tulisannya gitu. Oh. Itu Aibon ya kayak begitu. Siap. Semoga ada yang bisa bantu ya kak. Semua Oh. punya saran nih. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu, bisa mendukung. Ya begitu. Ada Ada pertanyaan? mungkin yang mau tanya dari sini? Dari sekian ratus orang Dari di sini, 5.000 orang di sini luar biasa. mau tanya kah atau mau cerita kah berkaitan dengan yang kita bicarakan sekarang nih? Terus, Tidak ada? aduh, takut salah. Ucapan terima kasih saja sudah berbagi Kayaknya belum. Itu nanti. Nah, dari kakak. Oh iya, betul. Dari pribadi ada yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, itu. Oh iya, Buang jauh, betul. betul. Intinya ya itu. Jangan gengsi, jangan malu. Apa saja lakukan. Karena yang kasih masuk makanan, kau punya tangan itu kau punya tangan sendiri, bukan orang gitu. Lakukan apa yang mau dilakukan. Setuju. Nah, Kak, ada pertanyaan lagi dari Nauto. Sudah. Nauto ini. Kita sebelumnya sempat kesulitan mencantumkan apa profesi kakak ini. Saya paling senang, paham saya. Menyebut diri. Saya paling senang disebut seniman. Itu. Saya suka disebut seniman. Begitu aja. Betul sekali. Seniman ini kan kalau macam kita dengarkan orang yang lukis-lukis kah atau menyanyi-nyanyi kah. Ya. Begitu lah, seniman. Seni itu kan luas. Luas, oh iya. Man itu yang buat. Betul. Orangnya begitu. Berarti saya juga seniman. Banyak. Semua orang itu seniman. Hidup itu adalah film, selesai. Begitu. Kayaknya ini harus catat ini. Hidup adalah bagaikan film dan semua orang adalah seniman. Iya, Bu Guru Terus mungkin ada mau lagi tidak ya? tanya, kenapa kakak tidak mau atau tidak Tidak mau Bisa- berpangku tangan atau santai-santai saja begitu. ini mungkin ini. Kenapa Apa? kakak tidak mau atau tidak maksudnya tidak mau santai-santai saja kayak Nana di Jawa begitu. Karena di Jawa. Maksudnya kayak saya ini. Kalau ada ya Santai ini, waktu kalau itu. ini Dan saya tidak makan. Tapi mau mana itu? Saya tidak makan, begitulah. berarti kalau
Oh, iya. Untuk makan kita harus Ayo tuh apa lakukan yang bisa Lakukan dapat uang. sesuatu. Ya, yang penting hal yang baik. hmm, Begitu. Itu kan ilmu perjuangan, jadi berjuang. Ayo, betul betul. itu dia. Mungkin dari 30-an. Dia itu kan mengharapkan orang tua, jadi dia tidak mau meninggali orang tua. Iya. Itu hebat sekali. Oh, ini Kak. Ada teman-teman dari mungkin di Papua juga ya. Itu kan mungkin apa pas jalan keluar kah atau apa begitu. Mungkin pakai orang tua pemotor atau mungkin jalan hari Minggu kah atau mungkin jalan-jalan sore kah. Itu mungkin ya mandi pokoknya style-style baru jalan. Tapi kalau macam kita tanya, tahu ini motor nih yang dipakai dia orang tua pemotor. Terus dia jalan pakai untuk beli-beli dan ini uangnya dari mana ini begitu. Sementara kalau macam kita lihat karena saya pengalaman juga ada teman juga yang dia ini pokoknya di kamar saja di ini. Cuman orang tuanya dia bapak kerja juga, dia mamanya kerja juga. Dia kayak macam dapat uang ya jalan, dapat uang ya jalan, tapi tidak pernah apa beraktivitas cari apakah begitu. Nah, mereka ini kadang kalau macam lihat orang-orang yang macam berjualan pinang kah, atau mungkin kalau anak-anak laki-laki atau ini macam ojek-ojek kah begitu tuh kadang rasa apa ya, gengsi kah, kayak macam begitu. Nah ini menurut kakak pandangan kayak ini bagaimana? Dan melihat mereka Melihat yang mereka ini. itu satu hak masing-masing orang tuh punya hak masing-masing. Tergantung dia mau tidur di rumah. Mungkin kita tidak tahu di rumah dia sambil online bisa dapat sesuatu, kita kan tidak tahu. Mungkin dia jarang main dengan bergabung sama orang yang sering ojek, jual-jual pinang, jadi mungkin kurang akrab saja. Kalau saya selalu berpikir positif kayak semua orang. Saya tidak pernah pikir negatif. Dia dari mana dapat uang ya mungkin dia begini. Saya pikir hal yang positif. Nah, kayak begini saya kalau saya. Nah ini saya dapat sesuatu yang baru lagi nih. Mungkin ada yang mau tanya dari abang-abang sana Mungkin mau tanya sudah kawin, kakak saya sudah nona-nona kawin. di sana atau ibu-ibu lagi kakak-kakak orang. Mbak-mbak. Oh, Kayak sudah begitu. tidak ada pertanyaan ya? Oh belum ada ya? Iya, mungkin begitu. Iya. Apalagi hal-hal ini. Apalagi? Ini Kak. Saya pernah ini. Saya kan kerjakan macam kerja-kerja serabutan kayak ini toh. Kadang ada teman-teman di Jogja atau di ini yang kerja-kerja ini jarak jauh kayak ini nih. Ke menulis kah atau penelitian kah atau apa begitu. Biasanya tidak terikat. Mungkin harus ke kantor kah atau tidak begitu. Nah biasa kalau macam tidak ada itu, tidak ada pekerjaan yang harus depan laptop kah atau harus depan ini, kan biasa ojek juga, ojek. Nah biasanya kalau sekarang itu sudah tidak, macam hal-hal yang kayak macam saya ojek baru saya takut toh, harus saya ojek tapi nanti saya teman-teman dong lihat saya lagi. Masih malu itu. Iya masih malu. Kalau sekarang sudah tidak, tapi awal-awal dulu pas 2016 tuh pas baru pertama pulang itu saya sempat sampai ini antar penumpang sampai di Mapidoba. Mapidoba situ Asis Ismail Patung situ masuk baru begini dari sana itu ada teman-teman dong masuk lewat mau putar balik dong. Astaga. I know you so well. Saya putar balik baru penumpang dulu begini, dia kan turun di ini, pas yang lapangan masuk Asimal yang lapangan sepak bola masuk tuh, pas belokan situ. Tapi waktu itu saya lihat dong, pas sebelum itu jadi saya putar balik langsung, saya putar masuk lewat gel-gel depan tuh masuk lewat situ. Baru dia tanya, dia bilang, Bade kenapa? Baru, tidak kakak tadi ada sapu om yang saya perlu sekali. Jadi saya langsung saya pernah sampai lakukan itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya takut dilihat sedang ojek-ojek dan lain-lain kayak begitu. Ini kan kalau kita cek lagi ini kan karena mungkin ada dalam kita alam bawah sadar kayak ini. Itu ada kita punya kelas-kelas pekerjaan ini. Yang ini nih berwibawa, pokoknya terhormat, yang ini nih di bawah dan lain-lain. Itu mungkin saya terkurung dalam pemikiran itu kayaknya.
Nah kalau sekarang sih sudah biasa-biasa. sudah selesai dengan halal itu. Apa saya dapat halal baru dari kakak lagi begitu. Nah apa mungkin kalau itu kan saya atau kak, Ya. mungkin ada satu Betul. teman-teman yang mungkin dong nih ada motor, Ya. baru apa uang untuk beli pulsa tidak ada, Wah. mungkin kadang tidak ada, dong mau ojek-ojek tapi Malu. masih pikir-pikir Malu, kayak ini. ya. Nah untuk orang ini atau mungkin termasuk saya juga itu kira-kira bagaimana menurut kak? Kasih menyala motor pakai helm ojek jalan keluar sudah. Nanti uang ada tunggu di depan situ. Selesai itu aja. Iya. Jangan terlalu pikir hal itu yang susah rumit begitu. Hmm, Simpel saja. berarti tidak perlu pikirkan apa yang orang lain pikirkan. Tidak perlu. Siap. Oh ini ada lagi. Anselina Dubai, Ibu Guru ya. Selamat sore kakak, tolong sampaikan pesan kepada kita anak-anak Papua yang bergelar namun mereka gengsi untuk terjun di dunia usaha kecil-kecilan seperti ojek, jualan gorengan padahal kebutuhan mereka menuntut. Nah, itu Ance bilang begitu. Oh ya, oke. Kata-kata Dia Simor lagi, ada tambahan ke bawah. iya itu Alex Yobai. Alex Yobai bilang, andalan sudah. Dengan segudang pengalaman itu, apa yang mesti dilakukan anak-anak muda di Papua Tengah ini? Iya. Ini, Nomensen bilang begini. Nomensen itu adalah, kakak pernah gabung di komunitas apa saja di Jogja? Aduh, di Jogja. Kalau ada Kalau ada, bagaimana cara mereka hidupkan komunitas tetap hidup? supaya tetap hidup. Oh ya. Kayaknya Iya, kakak, kan, satu-satu dulu sudah. yo Ya. kakak jawab Dari yang Lanjut tadi. Oh ya. Itu yang punya gelar-gelar itu toh. Dan sampai ke sini baru malu bikin malu apapun. bikin. Nah, justru itu kalau kalian malu, nanti kalian gelar mau bikin apa? Mau jadi apa? Itu dia. Lakukan dulu hal kecil. Nanti kalian gelar itu akan berguna di hal yang besar. Kalau hal kecil itu sudah selesai. Begitu saya. Itu mulai dari ojek-ojek apa kan. Setuju. Siapa yang mau kasih uang? Tadi ada Oh iya. Ance. Apa? Yang Oh ini dia step dulu di bawah Ance. Ada narasumber boleh bertanya saat ojek gojek di Jawa pendapatan satu hari dapat berapa? Kalau ditabung 1 bulan berapa? Pendapatan kotor yang ada dapat. Hanya orang-orang. Oke, so, langsung yang bersih saja sebenarnya ya. Kotor kan bensin lah apalah macam-macam tuh. Bensin paling kecil yang buruk sekali itu 100.000 itu buruk sekali per hari. Tapi biasa 300 begitulah. Normalnya 300, 400, 500 per hari. Ya, itu Gojek. Kakak bos Di juga sana itu. 500, 400 paling buruk. Kalau hujan itu panen, kalau hujan di sana. Itu. Oh iya orang kan. Mahasiswa tidak mau keluar semua ya, tinggal di kamar saja pesan-pesan kita datang. Begitu. Oh iya karena pas hujan. Ya. Terus mungkin pas apa lagi selain hujan? Malam. Iya, malam dan hujan itu sudah. Soalnya di sana malam ya aman, di sini orang takut mungkin ya. Ojek malam tidak ada. Iya. Begitu. Terus Untuk apa? Nomensen toh? Komunitas. Komunitas apa saja yang kakak sudah tergabung? Komunitas pang dulu awal-awal itu komunitas pang, komunitas anak-anak band di sana. Terus terakhir ini komunitas ini baju yang saya pakai. Oh, Mako Timur namanya, Mako Timur. Babar Sari kan? Babasari, ya itu Babasari. Pernah juga. Kamu bilang daerah rawan kan di sana. Ini Mako Timur itu. Cara kerjanya ini cuma sosial saja, berbagi begitu. Bagaimana dong ini bikin hidupkan komunitas? Hidupkan, no? Iya dengan merekrut teman-teman yang ya itu dari ojek ada, dari mana aja yang mau berbagi kepada orang-orang yang susah akan makanan. Nah ini komunitas saya ini Mako Timur di sana begitu. Kita berbagi tiap Senin, Kamis kita bagi-bagilah makanan kemana-mana. Terutama anak kos kita cari, masing-masing cari kita kumpul. Uangnya kita bikin paketan makanan gitu. Itu hampir tiap hari kita berbagi Bagi komunitas ke itu. orang-orang yang perlu. Yang butuh makanan ya. Luar biasa juga. Begitu.
Tidak gampang memang. Ada lagi. Banyak. Albert Pijay bilang begini. Oh, Kakak saya pernah lari ojek di Nabire. Tapi Tapi kenapa tak hilang ya? di atas ini. Oh di atas tuh Pak. temanku saya sambil ini. Kan di bawah. Tidu tidiu diu. Aduh, sorry ya. Ini dulu sudah. Di masih PK. Izin bertanya, upaya untuk meredam gengsi sosial ini apa yang harus pemerintah lakukan terhadap masyarakat biasa? Atau memang kembali ke kerja keras masyarakat biasa itu sendiri? Nah itu, yang terakhir itu. Sebenarnya itu dari kita punya diri sendiri, kita sendiri. Tidak usah dari pemerintah, masyarakat, orang tua, siapapun. Jangan, kita sendiri. Dari situ lakukan saja hal-hal yang kau anggap kau belum pernah lakukan, bikin. Coba saja. Jangan takut salah atau jangan gengsi-gengsi, itu nanti dulu. Bikin saya dulu, nanti kau dapat hal baru. Oh ternyata ini, itu enak, jadinya enak. Bukan uangnya, tapi hidupnya itu enak. Ush. Berarti tidak usah bergantung Ya, berharap pemerintah apa-apa itu jangan dengar pendapat, tunggu-tunggu. dana kampung. Ya, itu anak kampung lah ya. Dana apa kah? Alex bilang bagaimana tips hilangkan gengsi? Hilangkan. Dengan melakukan. Kalau kau tidak lakukan, kau akan gengsi terus. Lakukan hal yang kau anggap nanti kau malu bikin ini. Coba kau bikin itu. 1-2 kali gengsi itu akan hilang sendiri. Begitu. Kalau tidak lakukan tidak akan bisa. Kau akan merasa gengsi terus. Menurut saya, menurut Anda silakan. Aduh, zaman jawaban nih Kayak begitu. keren-keren semua nih. Mungkin Bu Guru mau tanya lagi. Atau mungkin dari teman-teman di sini mau bertanya kah atau mau berbagi keresahan atau berbagi apa begitu? Kakak pernah? Saya lagi cari-cari di sini. Kayaknya sudah tidak ada lagi. Pokoknya ini mantap. Tips menghilangkan gengsi. Oh itu yang tadi kakak sudah. Jadi dari sekian yang kakak sudah buat, kakak sudah lakukan, kakak sudah hadapi, sekarang kakak sudah di Nabire. Ya. Toh? Kakak punya ini apa? Aktivitas saat ini tuh seperti apa? Oh, sekarang ini saya lagi bangun. Saya punya, bukan saya punya, orang ini punya, sama-sama punya. Atau kakak punya itu? Orang ini punya apa? Kita ada bikin mau jual ayam geprek, bubur-bubur. Nah itu depan kantor gubernur di Bapak Gobai punya Pondok Pinang sebelah itu. Papa Yogi. Yogi punya Pondok Pinang, Pak Guru Yogi ya, Pak Guru ya. Tempatnya Kakak Rius. Tempatnya Kakak Rizdo ya betul. Di situ kita ada membangun lapak buat jualan di situ. Sudah bangun Kayak, Kak? iya, maksudnya belum jualan tapi. Hari apa? Hari apa? Besok promosi. Owner, hari apa ini owner? Besok ya, awas. Oh, kalau tidak kerja. besok ya, besok sudah buka. Itulah, kita ada jual ayam geprek, ada jual bubur, kopi-kopi, nah, kayak Beneran begitu. mau ke sana bisa. Boleh singgah, main-main, nongkrong-nongkrong, ya. Kayak begitu, Ibu. Iya. Kemudian apa kerinduan yang mau dilakukan nanti di sini? Saya Selain tuh- pembuatan film. Saya itu harus itu dulu, buat film dulu. Oh, buat film. Saya dulu. tidak bisa satu hal dilanjut ke yang kedua. Satu dulu Oh, selesai satu. dulu. Itu harus untuk yang lain. Ini Begitu. wacana banyak. Tidak ini nih parah juga ini. Ah, itu dia. Apa tadi filmnya apa? Itu. Yang dibuat apa? Aicha. Aicha. Iya. Yang di Aicha. Lemaibon itu ya? Iya, itu Coba dia. bisa ceritakan sedikit ini saja. Itu sudah garis besar ya. Iya, garis Iya, besarnya. dan Aicha berarti Aibon ya sudah tentang itulah. Oh, filmnya tentang itu Oh ya? ya, itu. Baik. Kayak begitu. Kayaknya di Nabire ada ini tuh, ada satu apa yayasan kah Iya. yang Iya, mungkin guru bisa cerita. Yayasan Siloam yang Siloam, bergerak oh. untuk anak-anak kita yang terkontaminasi dengan lem itu sendiri. Cuman sekarang sedikit ada pergeseran karena memang agak sulit untuk hadapi ini kita punya adik-adik. Karena
kita sudah jaga tapi dong kembali ambil kita punya barang-barang untuk dong jual lagi, untuk dong beli lem lagi kayak gitu. Setengah mati, masih susah sekali. Pernah ada, tapi sekarang kayaknya pelayanannya tuh di luar, pergi berdoa, sembahyang, kasih makan seperti itu. Tapi kalau untuk jadi rumah singgah tuh sementara ini kayaknya belum bisa. Itu. Semoga nanti kembali lagi. Semoga. Memang agak susah. Semoga kembali. Aicha Group. Kembali ini. Aicha Group. Apa? Aicha Bukan. Kenapa sih? Tadi Siloam. Siloam. Siloam Group. Iya. Siloam Group. Bagus itu. Yayasan Siloam ya. Oh, ini yang tadi Albert bilang begini. Kakak saya pernah lari ojek di Nabire, tapi sesama orang Papua saja tidak percaya. Artinya tidak mau. Oke, nah itu membuat saya paham. rasa malu. Apa solusinya? Saya paham. Itu ojek di sini, saya berapa kali juga ojek di sini tuh. Berapa kali saya sudah ojek di Nabire sini. Satu penumpang itu, apalagi mama don tuh merasa kita bawanya itu kasar. Oh, Coba kita bawa kayak mas-mas Dora gitu pelan-pelan, begitulah. Intinya di situ. Jadi dong malas kalau orang asli yang ojek, malas naik. Tidak semua, tapi kebanyakan begitu. itu kayak macam punya pengalaman kak. Iya kan, di sini kan pernah saya ojek juga di sini. Nah, itu ada Papua sendiri mereka susah, mama-mama ini takut kita bawanya kasar begitu menurut mereka ya. Menurut customer ya, menurut pelanggan kayak begitu. Benar. Iya, Aduh, itu juga Ustaz, betul. betul Tapi sekali. kita harus lihat kita punya ini sendiri, kembali kita punya diri. Artinya motor tuh dilayak kah tidak, rem bagus tidak, iya, itu. lampu ada kah tidak, Itu juga. kayak begitu, adalah helm kah tidak. Itu dia. Kita kadang kurang perhatikan kita punya motor, kendaraan kita buat mencari itu. Hidup. Iya. Kita tidak tahu, kita penampilan saya motor kita kadang hancur-hancur. Nah itu kita perbarui dulu karena dari situ kita bisa dapat makan begitu. Oh, berarti itu juga harus berarti Karena orang mau naik juga kan cari kenyamanan. Siapapun iya, orang mau betul. dari kampung dari apa kenyamanan dulu, kenyamanan tuh. baru mereka pakai kita punya jasa. Setuju sekali kak. Ada lagi, Mama Ensen bilang begini, kakak punya pesan apa untuk anak-anak yang baru mau ke sana, kuliah di luar Papua? Iya pesan, tuh. Ke bawah, ke atas. Ke bawah. Nah. Bukan di sini. Di sini. Tanya ke bawah. Itu tadi. Itu. Bukan nih, tadi dia tanya, no mention tadi bilang, pokoknya begitu sudah. Oh pesan buat anak-anak mau keluar. Keluar. Jangan takut-takut bergabung, bergaul, karena mereka juga pengen bergabung dengan kita, tapi mereka juga takut-takut. Nah, jadi sama-sama takut. Kalau ketemu sudah cair nanti. Aduh, itu Jadi kayak asik. air dengan minyak ya. Ya, itu terpisah lagi. Sama-sama pengen tegur di sini, pengen kita gabung di sana juga mereka ingin gabung dengan kita, pengen bicara, tapi mereka lebih takut kita itu. Jadi kita mulai saja duluan. Mereka pasti terima, welcome. Begitu. Buktinya kakak ini, Iya. maksudnya bisa Iya. verbal sampai Mulai dari orang yang keras-keras, misalnya pang-pang, mereka bilang persing-persing, apalah preman-preman ya. Kalau kita tegur duluan secara baik, mereka itu manusia, mereka yang tegur balik dengan secara baik juga. setuju. Begitu. Herman kalau saya toh, kan dulu kan sapu bapak tuh bos, begitu. Saya tahu juga Iya. duit. Pokoknya saya setiap hari dapat uang lah banyak. Di waktu-waktu itu tuh mungkin saya bisa pegang 200, 300 di tahun 2002, 2003, kayak begitu. Jadi waktu tadi kakak sudah bilang Tuhan panggil tahun 2005, toh. Sebelum daripada itu saya juga sudah belajar untuk jualan pinang seperti itu. Jadi maksudnya saya harus pegang uang begitu. Kalau tidak saya tidak bisa. Jadi itu saya punya alternatif yang paling mantap tuh jualan. Jualan baru bisa ada uang. Kalau tidak tuh tidak bisa. Iya. Begitu, itu karena faktor saya bapak meninggal, bingung siapa lagi mau kasih uang. Karena bapak meninggal, kehormatan tidak ada, keluarga menjauh. Iya benar. Roda berputar. Roda berputar, Roda tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah ini. Begitu. Bahaya juga. Jadi mau tidak mau saya harus jualan. Ya, jual pinang, apa pokoknya begitu-begitu dari Rambut kecil. palsu, pokoknya. Rambut palsu tuh baru-baru dari saya masih sebelumnya, SD. ya. Iya benar. Terus saya SD jual sayur. Mama dia suruh saya jual sayur. Bagus toh, Sayur kangkung di pasar kaget dulu, pasar kali susu. mantap. Ya.
silakan. Apa ini kan kalau kita maksudnya melihat dari kakak punya cerita, mendengar kakak cerita-cerita tadi ini kayak jadi saya sangat mengapresiasi sekali. Terus juga menjadi edukasi untuk saya sendiri kalau kakak tidak boleh minder begitu. Kira-kira selama kakak di sana untuk menyeimbangkan kakak punya mental dengan kakak punya mimpi untuk terus maju untuk raih mental itu, kira-kira apa yang kakak lakukan supaya mentalitas kita itu tidak terganggu dengan mungkin teman-teman kita ketika mereka kita menganggap mereka itu rasis tapi kakak tetap aman-aman saja begitu. Kira-kira ya untuk mentalnya. Siap. Saya anggap semua itu bercanda. Semua itu hal yang ditertawakan aja. Orang bilang apa ya, saya tertawa aja. Ya, lucu kau punya bahasa, kau bilang lucu. Selesai, jadi suasana jadi cair. Saya anggap itu semua yang mereka bilang tentang rasis apa itu lelucu. Anggap mereka, kalau saya anggap sesuatu yang menyinggung saya, ya jadi bentrok nanti kita. Gitu. Lama-lama mereka juga turun-turun dengar saya juga. Iya, lama mereka sadar, oh tidak begitu, tidak begini. Gitu ya, itu dia. Tergantung orangnya. Kalau saya tidak bisa emosi gitu. Tergantung masing-masing. Terima kasih sudah bertanya. Tidak gampang Ibu Guru. Hormat. Ada yang mau tanya lagi? Ani, Ibu hormat Kak. Grace. Pulang sapu kakak. Sapu ade. Siap kakak. Kak Juliana. Iya bilang begini. Oh Alex bilang begini. Tips apa supaya komunitas bisa bersatu? Tips untuk komunitas bersatu itu tergantung komunitasnya masing-masing. Tergantung ketua-ketua komunitas. Ya itu dia. Mungkin Kak Alex ada tujuan ke sana mau menyatukan ini. Komunitas. Iya, komunitas itu tergantung mereka. Komunitas ketua-ketuanya itu. Sering adakan sama-sama atau kumpul bersama tiap komunitas, ya itu pasti bersatu. Akan bersatu. Iya. Kalau masing-masing ya tidak bisa. Tetap saling curiga-curiga, saling. Iya, betul. Komunitasnya lebih bagus, komunitasnya padahal karena tidak tahu. Kalau sering sama-sama ketemu pasti. Oh gitu. Ada satu lagi. Semoga bisa Albert menjawab. bilang begini. Pasti menjawab. Kakak kalau selagi di kota studi itu banyak rencana mau dibuat sesuatu di kampung, tapi susah untuk memulai bagaimana. Nah itu. Rencana banyak, tapi tiba di sini tuh dia bingung. Mau Ibu mulai Guru, dari mana? itu tanya ke Ibu Guru. Sosa ahlinya. Ibu Guru ahlinya ini, bagian sini ini, Ibu Guru ahlinya. Tidak, lanjut sudah. Bagaimana? Jawab. Ibu Guru jawab dulu. Tidak, ini untuk kakak, silakan. Saya punya jalur lain dulu. Ini susahnya di mana maksudnya? Di uang kah? Dimulai hal mulai. Iya. Maksudnya dia ini susahnya di mana? Karena nanti kita jawab. Dia bingung karena luas. terlalu banyak ini kakak. Buat hal yang gampang. Yang kau punya saku ada berapa? 100.000 sekarang. Nah itu buat hal yang gampang dulu, yang kecil dulu. Nanti lama-lama jadi besar. Hal yang besar nanti akan ikut. Begitu. Setuju. Terima kasih kakakku. Mulai dari hal-hal kecil. Kan? Ya. Iya, sudah tidak ada. Ada lagi yang mau tanya? Oh, Ibu Guru. Saya mau bertanya sedikit terkait ada diskusi soal ini sangat baik sekali. Terus apakah yang ditanyakan itu di tempat adik tinggal di situ ada adik-adik yang dari Papua yang tinggal sama-sama itu mereka bisa ikut bergabung dengan adik untuk mereka juga mau berjuang atau tidak. Yang pertama itu yang kedua itu adik pernah diskusikan kepada adik-adik bahwa kita harus bekerja ini, kita akan dapat uang untuk biaya hidup karena Ya. Oh, terima kasih, ini bagus. Kesingat saya kembali lagi itu. Terima kasih kakak, ini pertanyaan bagus. Kakak tanya apa saya punya tempat tinggal tuh ada anak Papua juga yang tinggal di situ tidak? Dan juga apakah saya ajak mereka untuk bergabung di situ kan tidak? Ada. Jawabannya ada dan banyak. Ya, salah satu adik saya gabung sekarang, Angelus Hilapok. Dia sudah jadi kepala cabang bank sekarang. Ya itu gabung main nongkrong, main pang-pang begini. Dapat link dari situ, dia tempat nongkrong itu udah dia dipanggil sekarang itu jadi orang besar dia sekarang.
Ya, saya sering ajak anak-anak teman-teman Papua untuk gabung sama saya, apalah main sama-sama. Begitu, tapi tidak semuanya mau ikut. Syuting sama-sama. Ya, itu kalau syuting, kerjaan-kerjaan saya sering ajak. Ayo kita syuting ini gabung besok bisa. Oh mau. Kalau syuting banyak yang mau. Kalau yang lain itu susah. Iya gitu. Satu dua aja yang mau. Oh, ya. Kasadar yo Begitu. yo diingatkan. Iya. Benar. Betul. Tidak gampang juga. Jadi ada cerita lucu. Jadi satu kali kakak diajak, kita pergi untuk Bank Papua kalau tidak salah. Iya Bank Papua lah begitu. Tapi karena saya badan kecil, kurus, bagus, jadi bilang begini, ini sudah cocok jadi resepsionis, apa? Yang penerima tuh, teller. Cocoknya jadi anak SMP atau SMA kan? Jadi nasabah aja yang cocok, nasabah. Nasabah lah. Tapi siapa suruh badan kecil? Ini parah juga ini. Siapa suruh ada syaratnya? Syarat tuh, semua ada syarat. Harusnya Kakak mau tanya lagi nih, karena saya juga waktu itu jadi salah satu pemain teater di Papua. Kita ada pentas beberapa kali dan kakak juga pernah syuting untuk kita ini kan cerita yang dibuat oleh orang lain yang kita mau pentas untuk ditonton. Ya. Nah, kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita maunya mungkin jadi ini, tapi karena keadaan mungkin memaksa, jadi karena mungkin dia punya latar belakang cerita itu yang sutradara ambil untuk kok cocoknya di situ. Nah, seketika itu terjadi kira-kira apa sih maksudnya keputusan yang kakak ambil untuk menyamakan kakak punya seimbangkan kakak punya mau dengan sutradara pemau. Oke. Saya mengerti. Ada dia bertanya, kita mau berperan tapi kita tidak sesuai dengan peran kita yang kita mau, begitu. Itulah namanya acting, peran. Peran itu tidak bisa kita bikin, kecuali kita bikin film. Orang yang bikin film, mereka yang tahu lah. Ini orang mukanya begini, cocoknya di sini. Ya sudah, kita hafal situ. Kita harus ikut mereka, karena mereka yang punya film. Kita pemain. Apalagi teater tuh. Teater tuh, wah actingnya sudah bagus itu kalau teater. Beda sama film. Film tidak bisa, teater main di film kaku. Orang film main di teater kaku. Ya itu kan. Kalau sudah bisa gabung jadi satu, dia jadi hebat. Tapi susah itu. Kayak begitu. Jadi apa saja harus siap. Kalau orang sudah profesional dalam acting tuh, disuruh jadi apa saja harus siap. Begitu sudah. Pernah waktu itu kalau tidak salah jadi banci. Banci, ya itu FTV di Trans TV ya, itu saya jadi banci. oh ya, Pakai motor gitu. cocok sekali. Pakai motor tengah jalan. Gimbal kan tidak? Itu gimbal, si gimbal. Ya. Tapi Kak, kira-kira itu kan kalau kita perankan film atau apa itu kan mungkin kita juga harus punya kosakata. Maksudnya selain cerita yang dibuat, tapi kita juga harus maksudnya punya referensi sendiri. Mungkin ketika saya di sini saya harus begini. Kira-kira untuk itu kakak belajar bagaimana? Ya, kita ambil dari pengalaman. Nanti kita tanya sutradara. Ini skripnya begini. Kita boleh tambah-tambah begini. Kita punya kebiasaan itu kita kasih keluar biar ada perbedaan, keunikan dari pribadi. Nah, itu harus. Itu sebenarnya harus. Kayak begitu. Kecuali iklan tidak boleh. Kalau film bisa. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus peran paling tersulit? Peran paling tersulit itu iklan Joker. Bukan perannya, bukan. Pegang HP-nya sulit sekali. Kalau lihat itu terakhir ada pegang pakai eksis. Nah itu kalau cuma tangan ini saya tuh. Iya. Itu yang paling sulit pegang. Bukan tidak making goyang-goyang. Tidak goyang-goyang, tahan napas baru tangan bengkok. Wah itu lama sampai setengah jam. Cuma ambil gambar 2 detik gitu. Itu trending YouTube toh? Iya, itu trending YouTube buat eksis. Dapat tambahan lagi dari eksis lumayan. Itu susah sekali tangannya pegang. Itu aja. Berarti untuk mengedukasi ini juga butuh semangat ya, butuh ya mungkin untuk kita kalau mau mengedukasi, memberikan edukasi ke orang lain, berarti kita juga punya tantangan yang banyak sebenarnya. Iya, betul.
Begitu. Kau kakak Jerry. Kakak Eis. Jerry yang sukses selalu adikku. Siap, ini kakak saya yang selalu jadi inspirasi saya juga, yang sering membantu saya juga. Kak Jerry Muyapa. Terima kasih kembali. Iya. Begitu? Begitu? Oh, Ada ini Kak, lagi? ada lagi. Oh iya. Saya Kayak- penonton ada Sap, Ada 14.500. banyak sekali. Ini Kak, saya pernah lihat ini, Kak dong pernah bikin film, katanya dia latar tempatnya di Manokwari ya. Pokoknya dia mengangkat tentang apa Bahasa Dusner. bahasa daerah yang semakin hilang tuh semakin. Iya, yang mau sudah hilang. Nah, ya betul. Kak bisa Sudah terada. ceritakan. Oh ya, itu Dusner, judul filmnya Dusner. Itu Dusner. ya itu dari kampus UNY Yogyakarta. Itu lomba begitu. Satu tempat Papuan Voice. nongkrong. 2 hari mau syuting, belum baru hubungi saya. Iya. Run, tolong ini dulu ini dengan bahasa Dusner. Bahasa yang saya tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu. Aduh, Nah, itu satu hari ya saya belajar sedikit-sedikit lah. Dalam film itu harusnya saya semua bahasa Dusner, tapi tidak bisa dipaksa. Jadi saya setengah aja, setengah bahasa Dusner, lanjut sama logat Papua. Begitu. Mau tidak mau saya hafal itu sama orang asli Dusner tuh. Saya hafal 1 hari full, apa. Sudah, cuman sampai sini saya bisa. Ini yang bilang, oh ya sudah boleh. Ya, itu akhirnya bahasa itu punah. Bahasa itu akhirnya sudah tidak ada di sana. Sayang sekali ya. Jadi bahaya, kita bahasa daerah-daerah ini bahaya. Dusner ya. Jadi film Dusner nih kemarin tahun lalu untuk masuk ke Papuan Voice, toh kak? Oh, Tapi tidak masuk di dalam nominasi. Ya. Hmm, tuh. iya saya lihat film bagus sekali, maksudnya Kak Ada lagi dari kakak Juli, kakak Yuli depan tubuh. Oh, Ibu Guru ini. Saya ingat bagaimana belajar untuk melepaskan gengsi waktu kuliah di Jogja. Oh, Belajar berjualan kolak di pinggir jalan sampai di Museum Museum Afandi. Afandi. Momen itu menjadi titik balik yang saya belajar bahwa jika itu mana ya? Nah, itu jualan ke bawah. Jika itu yang penting, saya percaya pada akhirnya sukses akan mengikuti. Ah, itu kakak kita ini. Roni Muyapa berbakat, kakak doakan Roni tetap terus sukses di Nabire. Terima kasih kakak. Amin. Anak kompleks. kakakku hormat demi buku saya belum kasih. Pertahanan Oh, buku belum kasih kembali nih, Pak Guru. sama kak hujan. Ibu Guru terbaik, Adelor. Ya, mungkin Ya, begitu. terus? Ada lagi? Ada yang mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Adik-adik, anak-anak anak-anak. Sudah lumayan yang di sini. 2 jam, jadi kita punya waktu harus kita closing. Ya. Oke. Saya undangan ke kantor gubernur lagi. Oh, luar biasa sih. Ini kaki ini. Mau sapu. Persiapan besok jualan. Oh, iya, sapu dulu. Jualan kalau kita tidak dapat gaji. Itu Iya, dia. saya juga yang ketengkat sampah kan. Iya, seperti itu mungkin kata-kata ini terakhir kau motivasi untuk apa kita punya untuk kita semua di sini, kemudian kita punya adik-adik teman-teman, Oh, iya. khususnya orang Papua untuk bagaimana buang gengsi itu Ya. untuk lebih maju ke depan dari sisi ekonomi dan lain-lain. Ayo. Kata terakhir ini penutupan. Iya, kata-kata terakhir kan. Gampang. Sebelum lebu. Iya. Sebelum ada yang ketemu di sana. Itu dia. Jangan takut membuat hal-hal kecil. Karena hal kecil itu akan menghasilkan hal yang besar. Dan dari hal kecil itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak saya. Iya, sama-sama. Guru. Ibu guru sama-sama. Pak guru. Naik kelas tidak ini? Tidak. Tidak naik kelas. Tidak naik. Iya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang selalu mengikuti kami di live streaming Enauto Coffee Cafe. Kita akan berjumpa di edisi yang ketiga dengan topik pembicaraan yang pasti menarik. Terus apa lagi? terkini Terkini
yang biasa tapi ini bermanfaat. Yang penting tapi kadang Dilupakan? dari pembicaraan Iya, seperti itu. antara pertemanan atau perkawanan. Oke. Mungkin begitu. Jadi di ruang baku kasih tahu. Saya kasih tahu, kok kasih tahu, kita baku kasih tahu. Terima kasih untuk semua. Selamat sore. Selamat sore.